warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Cahya Rodatul Munawaroh di podcast Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif dengan menyajikan obrolan yang menarik dan pastinya bermanfaat nih bagi teman-teman setia podcast Origami yang ada di rumah. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Kiai Haji Madini Farouk SSOS. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan ini biasa dikenal oleh masyarakat Jember dengan sebutan Gus Mama gitu. Ya, ada yang manggil seperti itu. Yang juga merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Salah satu dewan pengasuh di Riyadhus Shalihin. Tepatnya saya sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Riyadhus Shalihin dan juga sebagai ketua kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIH Bismika Jember. Kalau nggak salah, jenengan ini juga merupakan alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Saya alumni dan juga pernah menjadi ketua OSIS di MAN 2 Jember. Angkatan berapa kalau boleh tahu? Saya lulus tahun 94. 94. Berarti saya masuk tahun 91. Ya. Berarti sudah berpuluh-puluh tahun sudah tidak menjejakkan kaki di MAN 2 gitu. Sempat beberapa waktu yang lalu diundang hadir di aula MAN 2 waktu acara Sarasehan. Juga pernah mengadakan kegiatan reuni alumni juga di aula MAN 2 Jember waktu itu. Sudah lama ndak kesini, menurut jenengan bagaimana kesannya antara dulu dan sekarang? Apakah ada sedikit perubahan mungkin? Bukan sedikit perubahan, banyak perubahan. Dan saya menyesal kenapa kok saya nggak sekolah di zaman sekarang. Kalau saya sekolahnya di zaman sekarang tentu saya bisa. Dulu belum ada podcast Learning and Podcast Studio MAN 2 Jember, belum ada. Iya. Jadi sangat banyak perubahan dan alhamdulillah berkat kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah kita yang baru, yang sekarang menjabat, Bapak Haji Ridwan, banyak perkembangan yang ada di MAN 2 Jember ini. Bukan sedikit, banyak perkembangan. Banyak sekali. Nah, jenengan ini kan merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Ya. Perjalanan jenengan kok bisa dulunya murid dari Madrasah Aliyah Negeri 2 lalu sekarang menjadi dewan pengasuh di Pondok Pesantren? Apakah jenengan ini merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren tersebut atau jenengan sendiri bahkan yang mendirikan Riyadhus Shalihin? Jadi saya putra pendiri yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Jadi apa yang menjadi peninggalan dari orang tua, kami yang meneruskan untuk dilanjutkan. Ya. Sebagai pendiri, bukan anak pendiri dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini, sudut pandangnya jenengan mengenai sinergi antara keberadaan pondok pesantren dengan madrasah aliyah di Indonesia yang merupakan sama-sama penggerak pendidikan yang memiliki karakter keagamaan yang kuat bagi anak bangsa ini seperti apa, Gus? Iya, jadi antara pesantren dan madrasah ya itu memang mempunyai tugas fungsi yang hampir sama, yaitu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah dan juga beriman dan bertakwa. Kalau dulu istilahnya bagaimana mereka ini menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap dengan pondasi dan landasan iman dan takwa atau imtak. Nah, ini ada kesamaan sehingga bisa bersinergi. Kalau dulu banyak anak-anak santri Riyadhus Shalihin yang juga sekolah masih zaman PGA negeri zaman dulu, masuk di awal-awal MAN 2 Jember. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, apalagi saya mendapatkan informasi dari Pak Kepala MAN 2 Pak Haji Ridwan
bahwa di sini sudah ada asrama putri, ada yang khusus untuk tahfidz dan ada yang reguler, sehingga lebih mendekatkan bagi anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama sekaligus sekolah di Mandua Jember. Ya, itu patut kita syukuri bersama. Nggih, Gus. Jadi menurut jenengan tips-tips untuk kita nih, pripun untuk anak-anak peserta didik bisa sembari belajar tentang ilmu-ilmu eksak, entah itu matematika, fisika, kimia, biologi, kita juga bisa seimbang dalam menjalankan agamanya. Ya, jadi senyampang masih ada waktu dan kesempatan, apalagi ketika usia sekolah di Mandua. Pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, belajar maupun mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini sesuai dengan keahlian, sesuai dengan hobi masing-masing. Yang suka pramuka, dulu Mandua itu mulai zaman PGA dan Mandua itu pramuka di sini juga cukup maju. Termasuk Bu Ika ini juga termasuk aktivis pramuka pada waktu itu. Nah, kebetulan saya juga pernah menjadi ketua OSIS di Mandua Jember generasi kedua. Itu dari situ saya mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan. Dan alhamdulillah setelah keluar dari Mandua, saya ditakdir pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Jember. Yaitu berkat ketika jadi mahasiswa, ketika jadi siswa aktif di organisasi, di OSIS, sehingga dari situ kita belajar tentang ilmu kepemimpinan, tentang organisasi, sehingga ketika kita terjun ke masyarakat kita sudah punya basic ya. Jadi ketika saya di sini OSIS, ketua OSIS, setelah itu lanjut ke perguruan tinggi. Waktu itu saya dipercaya sebagai ketua panitia inaugurasi yang sempat menghadirkan tokoh-tokoh nasional di Jember. Ketika itu ada Gus Dur, ada Pak Muladi, ada Pak Ruslan Abdul Ghani di Universitas Jember. Jadi walaupun alumni Mandua tidak kalah dengan lulusan SMA negeri yang katanya favorit itu, ya itu tergantung bagaimana kita ketika berada di sini. Kita belajar, bukan hanya belajar ketika berada di kelas tentang ilmu dan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, tapi juga belajar tentang apapun saja yang ada di sini. Apalagi di sini alhamdulillah sudah semakin lengkap ya fasilitasnya. Kemudian tampilan depan itu orang menyangka ini kayak istana gitu ya. Nah, itu yang membuat alhamdulillah. Jadi bagaimana Mandua ini semakin hari semakin berkembang, dan alhamdulillah informasi dari Bapak Kepala Mandua, ya tahun ajaran baru semakin banyak minat calon peserta didik yang mau sekolah di sini, bahkan sampai menolak murid. Itu menunjukkan bahwa Mandua semakin menjadi prioritas, menjadi favorit di kalangan orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang, karena di luar situasi di luar seperti itu, kenakalan remaja dan lain sebagainya, sehingga orang tua akan merasa lebih aman kalau putranya atau putrinya itu sekolah sekaligus mondok. Nah, di sini sudah ada asrama putri, ma'had, tahfidz dan lain sebagainya, sehingga saya yakin orang tua tidak ada lagi rasa was-was untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ya. Betul sekali. Berarti kan kita harus menyeimbangkan antara pendidikan eksak yang ada di kelas dan juga soft skill organisasi kepemimpinan yang ada di luar kelas juga. Lantas untuk menumbuhkannya, minatnya dari anak-anak ini kan mungkin banyak yang kayak sebenarnya kita itu ngapain kok belajar hal itu, kan nanti kan juga nggak kira, maksudnya saya nggak pengen terjun ke sana, ngapain saya belajar itu gitu. Ya, jadi setiap orang memang harus tahu dan mengenal tentang dirinya sendiri. Jadi dia harus tahu, saya ini senang, hobi saya apa. Kalau memang hobinya musik ya musik, kalau memang olahraga, kalau memang hobinya berorganisasi atau mengikuti kegiatan. Dulu di sini ada PMR, ada pramuka, ada pecinta alam dan lain sebagainya. Yang itu ya tergantung bagaimana masing-masing
individu minatnya kemana, dan insya Allah semua itu pasti ada manfaatnya. Yang penting kita harus selalu belajar dan belajar, karena memang itu tugas kita sebagai siswa-siswi ketika itu. Bahkan belajar itu tidak ada batas waktu. Long life education. Kalau kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Bahkan alhamdulillah ada beberapa alumni Mandua ini yang juga tidak hanya sekadar lulus S1 tapi juga S2, bahkan ada yang S3, bahkan ada yang menjadi para pengambil kebijakan, menjadi pejabat di Jakarta dan lain sebagainya. Karena itu kami berharap bahwa dengan lulusan-lulusan Mandua maupun PGA negeri yang sekarang ada di mana-mana, dan insya Allah mereka banyak yang menjadi orang sukses, ini tidak lupa kepada alma maternya. Apalagi saat ini Mandua sedang punya gawe, akan melakukan renovasi pembangunan Masjid Nurul Mustafa yang semula ini 1 lantai akan dibuat 2 lantai, sehingga ayo kita bersama-sama untuk ambil bagian di dalam proses renovasi Masjid Nurul Mustafa. Baik, alhamdulillah. Terakhir nih, motivasi buat pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman yang sekarang ada di studio ini untuk selalu semangat mengejar impian, cita-cita, dan juga belajarnya perlu ditekankan dari jenengan. Ya, saya hanya ingin mengutip sebuah makalah gitu ya, sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan, kun rojulan rijluhu fithara wa himmatuhu fithuraya. Jadilah engkau orang yang kakinya tetap menapak ke bumi tapi cita-citanya digantung di bintang suraya. Artinya apa? Kita harus punya cita-cita setinggi langit, tapi kita harus tetap menapak ke bumi, dalam arti kita jangan sampai lupa diri dan sombong. Jadi apapun saja kita harus tetap menjadi orang yang tawadhu. Kalau nasihatnya orang tua dulu, jadilah engkau seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Jangan jadi seperti pakis, tambah tua tambah bulat melungker gak karu-karuan gitu. Iya, jadi itu saja. Terus belajar dan belajar. Ayo, saya rasanya kalau berada di sini ingin kembali ke masa lalu. Kembali belajar. Iya, kembali dengan semangat seperti ketika masih Mandua. Eman-eman, jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga itu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Baik, matur nuwun atas waktunya, Gus. Sami-sami ya. Baik, teman-teman semua dari podcast Origami, saksikan episode-episode yang lainnya yang tidak kalah menarik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.